Halo Sobat Syair Asmara, kita jumpa lagi untuk melanjutkan cerita sebelumnya, yakni kisah malam kedua dari kisah 1001 malam. Dan kali ini kita lanjutkan kisah di malam ketiga. Selamat mengikuti ceritanya. Pada malam ketiga, Dunyazad berkata kepada Ratu Syahrazad, "Kak, lanjutkanlah cerita semalam tentang saudagar dan jin." "Dengan senang hati akan kulanjutkan," ucap Ratu Syahrazad. Dunyazad dan Raja Syahrayar pun bersiap-siap mendengarkan cerita Ratu Syahrazad. Setelah jin Ifrit memberikan seluruh hidup saudagar kepada 3 orang tua yang telah menceritakan kisah ajaib kepadanya, saudagar itu merasa gembira dan sangat berterima kasih kepada ketiga orang tua tersebut. Maka cerita tentang saudagar dan jin Ifrit telah berakhir, kata Ratu Syahrazad sambil menghela napas sejenak dan berpikir dengan cepat mengenai cerita selanjutnya agar dia tak dibunuh oleh raja. "Aku masih mempunyai cerita lain yang lebih aneh lagi," lanjut Ratu Syahrazad sambil menoleh kepada Raja Syahrayar, seakan meminta izin. Setelah sang raja mengangguk, ia pun bercerita. Sobat Syair Asmara, di malam ketiga ini akan disampaikan 2 cerita, yaitu 1. Kisah nelayan dan jin Ifrit. Yang kedua, kisah terpenjaranya jin Ifrit. Konon di sebuah negeri, seorang nelayan tua yang hidup miskin, bersama istri dan ketiga anaknya. Setiap hari ia melemparkan jaring ke sungai, sebanyak hanya 4 kali. Pada suatu siang, ia berangkat ke pantai. Ia menurunkan keranjangnya dan segera menebarkan jala. Dengan sabar, ditunggunya jala itu hingga tenggelam di laut. Kemudian, ia mengumpulkan talinya dan menariknya secara perlahan. Ternyata, tarikannya terasa berat. Jala itu semakin terasa berat hingga ia tidak mampu menariknya. Ia pun naik ke tepian dan menancapkan tonggak kayu serta mengikatkan tali jala ke tonggak itu. Lalu, ia melepas pakaian, menyelam ke dalam laut, dan mengelilingi jala. Setelah menyentak dan menggoyang jala, jala itu dapat ditariknya ke tepian. Dengan perasaan gembira, ia menghampiri jala tersebut. Tetapi, ia sangat terkejut karena di dalam jala ada bangkai keledai. Melihat keadaan jalanya, ia menjadi sedih dan berucap, "La haula wala quwata illa billah. Sungguh aneh rezeki yang kuterima hari ini." Kemudian ia melantunkan syair, "Wahai orang yang mengarungi kegelapan malam dan menantang bahaya, tahanlah dirimu, sebab rezeki tak akan lari kemana." Setelah itu ia mengeluarkan bangkai keledai lalu membersihkan jalannya. Kemudian sambil berdoa, ia melemparkan jala dan menunggu hingga jala itu tenggelam. Lalu ditarik jalannya perlahan. Jala itu terasa berat, bahkan lebih berat dari yang semula, sehingga dikira itu adalah ikan. Ia naik ke tepian, menambatkan tali jala ke tonggak kayu, kemudian melepaskan pakaian dan kembali menceburkan diri ke dalam laut. Ia menyelam mengelilingi jala dan menggoyang-goyangkannya hingga dapat ditarik. Ia kembali ke darat dan menarik jala secara perlahan. Ternyata di dalam jala itu ada bejana besar penuh lumpur. Dengan rasa sedih, ia bersyair, "Wahai pembakar waktu, penuhilah harapanku. Jika tidak engkau penuhi, paling tidak ampunilah dosaku. Hari ini aku tak dapat keuntungan, dan tidak ada cara yang mampu mencukupi kebutuhanku. Aku keluar mencari rezeki. Aku dapati lumpur dan bangkai yang kaku. Betapa banyak orang bodoh yang memuja bintang-bintang. Sedangkan orang pandai, duduk menyendiri di kegelapan malam." Kemudian, ia membuang bejana itu, membersihkan jala dan mengeringkannya. Setelah berdoa, ia kembali ke laut, menebarkan jala dan menunggu jala itu tenggelam. Ketika menarik jala secara perlahan, ia tidak lagi merasakan beban yang berat. Saat jala itu diperiksa, ia hanya menemukan panci dan botol-botol. Ia pun kembali bersyair, "Rezekimu tak akan lari darimu, tetapi tak juga terikat erat di sisimu. Rezekimu tak akan datang dengan pena yang kau tuliskan atau dengan kuas yang kau sapukan." Lalu, ia menengadahkan kepalanya ke arah langit dan berdoa, "Ya Allah, sungguh engkau maha tahu bahwa setiap hari aku hanya menebarkan jalaku tidak lebih dari 4 kali. Sudah 3 kali jala ini kutebarkan. Semoga yang keempat adalah keberuntunganku. Amin ya robbal alamin." Ia pun melemparkan jala dan menunggu hingga jala itu tenggelam. Ketika ia mulai menarik secara perlahan, jala itu tidak dapat ditarik. Ternyata, jalannya tersangkut di dasar laut. Nelayan itu berseru, "La haula wala quwata illa billah." Setelah itu,
Ia naik ke tepian, menambatkan tali jala ke tonggak kayu, kemudian melepaskan pakaian dan menceburkan diri ke dalam laut. Ia menyelam mengelilingi jala dan menggoyang-goyangkannya, hingga jala itu dapat ditarik. Ia kembali ke darat dan menarik jala itu secara perlahan. Ternyata, di dalam jala, ada sebuah kendi tembaga. Tutup kendi itu terbuat dari timah yang di atasnya ada cap cincin Nabi Sulaiman. Ia merasa senang dengan kendi tembaga yang diperolehnya. Dalam hati nelayan itu berkata, kendi ini akan kujual di pasar tembaga karena nilainya sama dengan 10 dinar uang emas. Nelayan itu lalu berusaha memindahkan kendi tersebut. Ternyata kendi ini berat juga. Tampaknya harus kubuka dan lihat ada apa di dalamnya. Jika hanya ada lumpur, bisa kukeluarkan, kata si nelayan dalam hati. Ia mengeluarkan pisau dan mencungkil tutup kendi, hingga terlepas dan jatuh. Ia membalikan kendi itu dan tidak ada benda yang jatuh. Namun, dari kendi itu muncul asap yang membumbung, dan menyebar ke seluruh permukaan tanah. Asap itu bertambah banyak dan mengumpul, lalu menjelma sosok jin ifrit yang sangat tinggi. Kepalanya bagai menyentuh awan, bentuk kepalanya seperti kubah, tangannya seperti tangan serigala, dan kakinya seperti kaki lembu, mulutnya seperti mulut gua, giginya seperti batu cadas, hidungnya seperti cerek, dan kedua matanya seperti pelita, serta tampak kusut dan berdebu. Melihat jin ifrit, bergidiklah tubuh nelayan itu. Giginya terkatup, air liurnya mengering. Ketika melihat keadaan si nelayan, jin itu berseru, "La ilaha illallah, wahai Nabi Sulaiman, janganlah engkau membunuhku. Sungguh, aku tak akan mengkhianatimu lagi, dan tak akan menentang titahmu lagi." Si nelayan berkata, "Hai jin, apakah engkau berbicara dengan Nabi Sulaiman? Bukankah Nabi Sulaiman telah wafat ratusan tahun yang lalu? Ketahuilah, saat ini kita berada di akhir zaman." Jin ifrit tampak tidak percaya, sedangkan nelayan itu semakin berani dan kembali bertanya, "Apa yang terjadi denganmu? Kenapa engkau berada di dalam kendi ini?" Mendengar ucapan nelayan, jin ifrit berteriak senang dan berkata, "Bergembiralah, wahai nelayan." "Kenapa aku harus bergembira?" tanya nelayan itu keheranan. "Karena engkau akan segera kubunuh saat ini juga, dengan cara yang paling mengerikan," jawab jin itu. "Hai ifrit laknat, seharusnya engkau merasa malu. Aku telah membebaskanmu, tetapi engkau malah hendak membunuhku. Apa yang mengharuskanmu membunuhku?" tanya si nelayan makin berani. "Silahkan engkau meminta cara kematianmu, aku akan memenuhinya dengan senang hati," ucap jin ifrit kian menggila. Kembali nelayan itu bertanya, "Apa dosaku hingga aku harus menerima hukuman darimu? Rupanya engkau belum tahu kisahku. Kini, akan kuberi waktu untuk engkau mendengarkan kisahku," jawab jin itu. "Silahkan engkau kisahkan semuanya. Bukankah nyawaku sudah di tanganmu?" ujar si nelayan dengan cerdik. Sobat Syair Asmara, cerita bagian pertama tentang saudagar dan jin ifrit telah selesai. Kini kita berlanjut ke cerita yang kedua, tentang terpenjaranya jin ifrit. Kemudian, jin ifrit pun bercerita, "Hai nelayan, yang akan kuceritakan ini adalah awal mula aku terpenjara dalam kendi ini. Ketahuilah hai nelayan miskin, namaku adalah Sakhar. Aku adalah salah satu jin yang suka membangkang. Aku telah menentang perintah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman mengutus wazirnya yang bernama Ashif bin Barkiyah. Sang wazir mampu mengalahkanku dan membawaku ke hadapan Nabi Sulaiman. Baginda Nabi memandangku dengan penuh kewibawaan. Ia memaksaku untuk beriman kepada Allah dan menyembah Allah. Tetapi, aku menolak ajakannya. Lalu Nabi Sulaiman memerintahkan para pengawalnya untuk mengambil kendi dan mengurungku di dalamnya. Ia membubuhkan cap di atas tutup kendi. Cap itu bertuliskan nama Allah yang Maha Agung. Kemudian, Nabi Sulaiman memerintahkan kepada para jin melemparkan kendi itu ke tengah laut. Di dalam hati aku bersumpah, siapapun yang membebaskanku dari kendi ini, akan kujadikan kaya raya seumur hidupnya. Akhirnya aku menghuni lautan selama 100 tahun, tapi tak seorang pun yang membebaskanku selama 100 tahun itu. Ketika melalui 100 tahun lagi, aku bersumpah, siapapun yang membebaskanku dari kendi ini akan kubukakan perbendaharaan bumi. Namun, tak seorang pun yang membebaskanku selama 100 tahun itu. Demikianlah, aku tetap menghuni kendi itu hingga 400 tahun. Saat itu, aku berkata di dalam hati, siapapun yang membebaskanku dari kendi ini, akan kukabulkan 3 permintaannya. Namun tak seorang pun yang membebaskanku selama ratusan tahun berlalu. Hingga aku merasa sangat marah. Dalam kemarahan yang amat sangat, maka aku bersumpah,
Siapapun yang membebaskanku dari kendi ini, akan kubunuh dan akan kutawarkan bagaimana ia memilih cara kematian. Sungguh aku telah membebaskanmu. Ampunilah aku, niscaya Allah akan mengampunimu. Janganlah engkau membinasakanku, sebab Allah juga akan menghukummu. Harusnya engkau sudi memaafkanku sebagai penghormatan atas jasaku membebaskanmu. Begitu perkataan nelayan kepada jin. Apa boleh buat, aku memang harus membunuhmu justru karena engkau membebaskanku. Balas jin ifrit tetap dengan niatnya. Wahai jin ifrit, mengapa kebaikanku engkau balas dengan kejahatan? Haruskah engkau membunuhku? Tanya nelayan kepada jin. Engkau harus mati di tanganku, bentak jin ifrit. Dalam hati nelayan itu berkata, ia adalah jin, sedangkan aku manusia yang dikaruniai akal sempurna oleh Allah. Aku harus berpikir untuk membinasakannya dengan cara cerdik, sekalipun ia juga berusaha memperdayaku dengan sifat jahatnya. Demi nama Allah yang Maha Agung, yang tertulis di cincin Nabi Sulaiman, maukah engkau menjawab dengan jujur pertanyaanku? Silahkan, jawab jin dengan gusar. Demi Allah yang Maha Kuasa, katakanlah kepadaku, apakah sebelumnya engkau benar-benar berada di dalam kendi ini? Demi Allah, aku memang telah dikurung di dalam kendi ini, jawab jin ifrit. Aku tidak percaya sebelum melihat dengan mata kepalaku, bagaimana engkau masuk ke dalamnya. Kata nelayan bersikap seolah tidak percaya kata-kata jin ifrit. Dan, Ratu Syahrazad harus menghentikan ceritanya, karena hari sudah pagi. Nah, Sobat Syair Asmara, karena hari sudah pagi, maka kita harus menunggu malam hari, agar bisa mendengarkan lanjutan kisahnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.